Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar di semester 1. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak mendoakan semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita dan anak-anak Bapak menonton video pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai belajar, Bapak ingin mencek terlebih dahulu bagaimana semangatmu untuk menonton video pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak Bapak semuanya, bila kamu sangat bersemangat, maka buatlah angka 1 di kolom komentar. Bila kamu bersemangat, maka buatlah angka 2 di kolom komentar. Bila kamu kurang bersemangat, buatlah angka 3 di kolom komentar. Bila kamu tidak bersemangat, maka buat angka 4 di kolom komentarnya. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya bagi yang sudah berkomentar tentang semangatnya untuk menonton video pembelajaran pada hari ini. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini akan membahas tentang materi berikut ini. Baik, anak-anak Bapak semuanya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami Quran Surah Al-Kafirun. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mencapai 2 indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu melafalkan bacaan Quran Surah Al-Kafirun dengan harkat dan makharijal huruf yang benar. Yang kedua, menemukan hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surah Al-Kafirun. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk ke indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu melafalkan bacaan Quran Surah Al-Kafirun. Silahkan kamu dengarkan Bapak membaca Quran Surah Al-Kafirun dengan mukharijal huruf dan hukum tajwid yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, begitulah bunyi bacaan atau cara melafalkan Quran Surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Bapak harapkan anak-anak Bapak bisa mengulang-ulangi bacaan ini sampai semua bacaannya benar dan baik. Oke, anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas hukum-hukum tajwid yang ada dalam Quran Surah Al-Kafirun ini ayat demi ayatnya. Ayat yang pertama, Qul ya
ayyuhal kafirun. Di dalam ayat yang pertama ini ada beberapa hukum tajwid. Yang pertama yaitu pada lafaz ya'a. Pada lafaz ya'a ini hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil, yaitu adanya mad asli atau mad tabi'i dan setelahnya ada huruf hamzah di kalimat yang berbeda. Maka hukum membacanya adalah mad jaiz munfasil yang panjang bacaannya 2,5 alif atau 5 harkat. Ya, seperti itu. Kemudian pada lafaz yang kedua yang memiliki hukum tajwid adalah di lafaz al. Hukum tajwid yang ada di sini yaitu alif lam qamariyah. Tandanya alif lam qamariyah ini lamnya itu berbaris mati atau berbaris sukun sehingga dibaca dengan jelas huruf lamnya. Al-kafirun. Nah gitu ya. Tanda lainnya setelah alif dan lam itu ada huruf qamariyah yaitu huruf kaf. Kemudian hukum tajwid berikutnya adalah pada lafaz ka. Nah, pada lafaz ka ini hukum tajwidnya adalah mad alif atau mad asli. Nah, di sini sudah kita lihat ada alif dan sebelumnya ada huruf kaf yang berbaris fathah. Maka cara membacanya yaitu mad alif yang panjang bacaannya 1 alif atau 2 harkat. Ka. Seperti itu cara membacanya. Selanjutnya, hukum tajwid yang ada dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat yang pertama pada lafaz run. Nah, hukum tajwid yang ada di sini adalah mad arid lis sukun. Panjang bacaannya 2,5 alif sampai 3 alif atau 5 sampai 6 harkat. Run. Nah, seperti itu cara membacanya. Kita lanjut. Pada ayat yang kedua juga terdapat beberapa hukum tajwid. Yang pertama, seperti lafaz yang kita temukan di ayat pertama tadi, yaitu mad jaiz munfasil. Kemudian berikutnya kita lihat pada lafaz ma, hukum bacaan yang ada di sini adalah mad alif atau mad asli. Selanjutnya kita kembali menemukan hukum bacaan mad arid lis sukun yang tanda dan cara membacanya sudah Bapak jelaskan di ayat pertama tadi. Kita lanjut ke ayat yang ketiga ya, anak-anak Bapak semuanya. Nah, di ayat yang ketiga ini juga terdapat beberapa hukum tajwid. Yang pertama, pada lafaz la, hukum tajwid yang ada di sini adalah mad jaiz munfasil. Ya, sama dengan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua tadi. Kemudian, hukum yang berikutnya adalah nun mati bertemu dengan huruf ta, yaitu ikhfa. Ya, setiap ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, maka cara membacanya adalah ikhfa, yaitu samar-samar. Antum. Seperti itu. Nah, selanjutnya hukum tajwid yang ada pada ayat ini adalah mim mati bertemu dengan huruf ain. Cara membacanya izhar safawi, yaitu dijelaskan bunyi bacaan mim matinya. Tum'a, seperti itu ya. Selanjutnya, pada lafaz a, yaitu terdapat mad asli atau mad alif. Selanjutnya, kita menjumpai mad waw atau mad asli. Karena di sini ada waw mati
dan sebelumnya ada huruf dal yang berbaris dhammah. Maka hukum membacanya adalah mad waw yang panjang bacaannya 1 alif atau 2 harkat. Du, seperti itu. Selanjutnya kembali kita menjumpai di sini mad jaiz munfasil. Dan di akhir ayat kita melihat adanya qalqalah kubra. Ma'a'bud. Nah, qalqalah kubra merupakan qalqalah karena adanya wakaf atau adanya di akhir ayat. Sebenarnya huruf qalqalahnya tidak mati, namun karena berada di akhir ayat atau karena adanya wakaf yang wajib berhenti, maka dia berbaris sukun, dijadikan berbaris sukun bacaannya, maka itulah yang disebut dengan qalqalah kubra. Selanjutnya, di ayat berikutnya juga terdapat beberapa hukum tajwid. Yang pertama, kembali kita menjumpai mad jaiz munfasil. Kemudian kita kembali menjumpai mad alif atau mad asli ya. Selanjutnya kita menjumpai di sini yaitu idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah ini apabila ada tanwin atau nun mati dan setelahnya ada huruf idgham bi gunnah yaitu mim, nun, waw, ya, maka cara membacanya idgham. Dimasukkan bunyi bacaan nun mati atau tanwin tersebut ke huruf setelahnya disertai dengan berdengung. Abidum ma. Nah, setelah itu kita juga menjumpai hukum tajwid mad alif atau mad asli. Oke anak-anak Bapak semuanya, kita lanjut pada ayat berikutnya ya. Di ayat berikutnya, ayat yang kelima itu sama persis dengan ayat yang ketiga. Ada 7 hukum tajwid yang ada pada ayat ini. Yang pertama, masih ingat ya anak Bapak, ini adalah mad jaiz munfasil. Yang kedua adalah ikhfa. Yang ketiga adalah izhar safawi. Kemudian yang keempat adalah mad alif atau mad asli. Yang kelima adalah mad waw atau mad asli. Kemudian yang keenam adalah mad jaiz munfasil. Dan yang ketujuh adalah qalqalah kubra. Nah, pintar anak-anak Bapak semuanya ya. Selanjutnya, di ayat yang terakhir juga terdapat beberapa hukum tajwid. Yang pertama, mim mati bertemu dal, hukum membacanya adalah izhar safawi, yaitu dijelaskan bunyi bacaan mim matinya. Lakum di. Seperti itu ya. Kemudian, hukum tajwid yang kedua adalah mad ya, di mana di sini ada ya mati dan sebelumnya ada huruf dal berbaris kasroh. Maka cara membacanya adalah mad ya yang panjang bacaannya 1 alif atau 2 harkat. Di, seperti itu ya. Selanjutnya ada mim mati bertemu dengan waw. Maka cara membacanya sama dengan mim mati bertemu dal, yaitu izhar safawi. Terakhir, kita akan menjumpai lagi, yaitu mad arid lis sukun, yaitu mad asli atau mad tabi'i yang berada di akhir ayat. Panjang bacaannya boleh 2,5 alif dan boleh juga sampai 3 alif, 5 sampai 6 harkat. Alhamdulillah anak-anak Bapak semuanya, video pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa memahami materi melalui video pembelajaran ini.
Sebelum kita mengakhiri video ini, Bapak ingin mengajak kamu berefleksi terlebih dahulu mengenai video ini dengan menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar video ini ya. Yang pertama, bagaimana perasaanmu ketika menonton video pembelajaran ini? Yang kedua, apa yang sudah benar-benar kamu pahami dalam video pembelajaran ini? Yang ketiga, apa harapanmu ke depan untuk video pembelajaran berikutnya? Dan yang keempat, anak-anak Bapak diharapkan membuat video sedang membaca Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Kemudian mengunggahnya apakah di YouTube, atau di TikTok, atau di Snack Video, atau di Facebook. Kemudian linknya kamu sematkan atau kirimkan di kolom komentar video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.